Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Retno. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah saya baik. Gimana dengan Bu Retno sendiri? Oke, saya baik-baik saja, Bu. Oke, ini ya hari ini kita akan mengadakan praktik kucing ya, Bu Ana ya. Jadi di praktik kucing ini kita akan memerankan yang pertama saya sendiri sebagai pengamat ya, Bu Ana. Kemudian Bu Ana sebagai coach, oke. Selanjutnya yang cuci siapa, Bu? Ada Bu Indah nanti sebagai kucinya. Bu Indah ya sebagai kuci. Oke. Sebelum kita mengadakan praktik kucing, saya ingin bertanya lebih dahulu ya, Bu ya. Siap. Ini yang berkaitan dengan praktik kucing. Oh ya, Bu. Di praktik kucing nanti rubrik penilaian apa yang akan Ibu pakai? Pada praktik kucing nanti, insya Allah rubrik penilaian yang akan saya pakai yaitu penilaian dengan alur tirta, Bu. Di mana saya akan memulainya dari tujuan terlebih dahulu, setelah itu identifikasi dan nantinya sampai pada tanggung jawab pada kuci saya nanti, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi alur tirta itu akan dipakai semua, yang diantaranya ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab ya, Bu. Oke. Selanjutnya yang saya tanyakan gini ya, Bu. Dari beberapa kompetensi yang kita ketahui yang akan dikembangkan oleh Bu Ana dalam coaching nanti, kompetensi apa saja, Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, serta pertanyaan berbobot, Bu Retno. Oke, nah dari beberapa kompetensi yang disebutkan tadi, mungkin Bu Ana akan lebih mengembangkan yang paling spesifik yang mana nanti dalam praktek coachingnya? Secara spesifiknya saya ingin mengembangkan pada kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Oke, lalu bagaimana indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Ana inginkan? Mungkin indikatornya begini, Bu, dengan memberi pertanyaan berbobot dan bagaimana saya dapat menggali ide-ide baru pada kuci saya nanti, Bu. Oke, seperti itu ya Bu Ana. Terima kasih praobservasi ini, pertanyaan ini sudah bisa kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya silakan dimulai Bu Ana kalau panggil Bu Indah. Baik, Bu, saya akan panggil Bu Indah dulu. Mohon izin ya, Bu. Saya tetap, Pak. Oke, di sini Bu Ana. Monggo. Silakan dimulai, Bu. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam, Dek Indah. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Ana sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Mbak Ana, saya ingin bincang-bincang dengan Mbak Ana. Apa Mbak Ana ada waktu? Insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan saya ada waktu, Dek Indah. Baik Mbak Ana. Mau cerita atau mau bagi cerita apa nih sama Mbak Ana? Bisa sharing yuk. Ya Mbak, jadi begini, saya ingin bercerita tentang murid saya yang ada di kelas Mbak. Iya, bisa diceritakan tentang apa itu, Dek? Saya kewalahan nih Mbak menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran terganggu Mbak. Oke, dari yang Dek Indah ceritakan sama Mbak Ana, kira-kira apa yang Dek Indah harapkan dari percakapan kita ini nanti? Saya mau setiap saya mengajar murid-murid saya itu bisa nyaman Mbak, senang, dan murid yang mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu bisa fokus Mbak, seperti itu. Baik Dek Indah, bisa diceritakan bagaimana murid Dek Indah itu melakukan hal-hal apa saja ketika dia di kegiatan belajar mengajar di kelasnya sehingga mengganggu Dek Indah pada saat KBM di kelas? Pada saat saya memberikan materi, murid tersebut mengganggu teman sebangkunya Mbak, memanggil-manggil teman lainnya tanpa ada keperluan, melaporkan teman lainnya, dan sebentar-sebentar permisi keluar masuk ruangan. Seperti itu Mbak. Oh begitu ya. Lantas situasi ideal yang seperti apa yang Dek Indah inginkan dari percakapan kita ini nanti?
Saya ingin murid saya itu bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat KBM, Mbak, sehingga kelas menjadi nyaman. Begitu ya, Dek. Menurut Dek Indah, supaya muridnya Dek Indah itu bisa fokus pada saat KBM di kelas, apa yang perlu dilakukan kira-kira? Saya akan merubah gaya belajar saya dan mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, Mbak, supaya siswa tersebut bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu sudah bagus loh menurut Mbak Ana. Selanjutnya mungkin ada yang perlu disiapkan untuk melakukan semua itu, Dek Indah. Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, Mbak. Contohnya berupa video, Canva. Kebetulan di sekolah saya itu ada notebook, jadi saya akan memanfaatkan untuk media pembelajaran di kelas saya. Oke. Untuk indikator keberhasilannya sendiri, kira-kira seperti apa ya menurut Dek Indah? Saya akan merasa berhasil jika di kelas saya itu anak-anak tenang dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, Mbak. Sudah sangat bagus menurut saya itu, Dek Indah. Kapan nih Dek Indah akan melakukannya? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti saya sebutkan di atas itu insya Allah mulai besok, Mbak. Karena hari ini saya masih akan mencari materi-materi dan membuat video pembelajaran, Mbak. Oke, baiklah Dek Indah. Semoga rencana Dek Indah, apa yang Dek Indah inginkan bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Amin. Dari percakapan kita hari ini, bagaimana nih perasaan Dek Indah setelah berbincang-bincang dengan Mbak Ana? Saya tuh merasa plong, Mbak. Dengan curhat seperti ini, saya dapat menumbuhkan ide baru dan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya di kelas. Sehingga kedepannya saya bisa menggunakan beberapa media dan video pembelajaran agar murid lebih fokus dan merasa nyaman di kelas, Mbak. Oh iya Dek, masih ada lagi nih apa yang ingin diceritakan selain yang Adik ceritakan tadi? Untuk sementara saya rasa cukup dulu ya, Mbak. Tapi di lain waktu kalau saya butuh Mbak Ana siap ya? Insya Allah saya akan siap mendengarkan cerita Dek Indah. Baik, Mbak. Saya pamit dulu ya, karena ini sudah jam 12, ntar lagi kita akan pulang. Iya, baik. Hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Oke. Saya tetap di Oke, sini atau ingat. Oke. Baiklah Bu Ana, tadi kegiatan coachingnya dengan Bu Indah sudah selesai ya. Iya, Oke, setelah saya observasi, setelah saya amati, saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang sudah Bu Ana dan Bu Indah lakukan. Yang Bu Indah lakukan sebagai coach sudah memenuhi kompetensi yang tadinya mengajukan pertanyaan berbobot sudah termasuk di dalamnya tadi, sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Indah sebagai kunci sudah bisa mengambil ide-ide, sudah bisa menyimpulkan ide-idenya sendiri sehingga apa yang diinginkan itu bisa tercapai gitu ya Bu. Kemudian Iya, Bu. yang kedua yang saya lihat sudah terjadi kemitraan di antara Bu Ana dan Bu Indah seperti itu. Gitu Bu. Selanjutnya ya, bagaimana tadi ya Bu Ana? Bu Ana sudah melakukan, kemudian apakah sudah sesuai dengan indikator pengembangan yang Bu Ana inginkan? Baik Bu, menurut saya sih sudah sesuai Bu. Akan tetapi saya masih ingin lebih mengembangkan lagi pada kompetensi pertanyaan berbobot saya tadi, agar di lain waktu saya bisa menggali lagi lebih eksploratif lagi dalam menggali ide-ide baru kunci saya nanti Bu. Oke, itu ya Bu, lebih eksploratif lagi tetap Iya. untuk pertanyaan berbobotnya seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Kemudian dari beberapa kompetensi yang dikembangkan tadi, adakah lagi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi gitu? Insya Allah ada Bu. Ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi pada mendengarkan aktif selain kompetensi berbobot tadi Bu. Oke, itu ya Bu Ana. Setelah kita mengadakan praktik tadi, ternyata semoga banyak bermanfaat bagi kita ya Bu Ana. Amin. Oke, kita bisa juga mengambil pembelajaran dari ini semua. Iya Bu. Oke, saya kira hari ini cukup untuk kita.
kita tutup. Bagaimana Bu? Siap Bu. Oke. Monggo. Oke, assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Retno. Oke, terima kasih. Nah, sama.